Tak kusangka. Grup besar Xiao ternyata masih menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Kau yang suka bicara seenaknya. Jangan menuduh sembarangan. Aku datang untuk memastikan kamu tidak membuat masalah di perusahaan. Bagaimanapun juga, aku sekarang adalah orang paling berpengaruh di sini. Bawa dia keluar lewat pintu belakang. Jangan sampai tertangkap kamera. Nanti dikira kita pakai kekerasan. Saat ini, keluarga Xiao masih belum giliranmu yang berkuasa. Xiaoran, jangan bilang kamu benar-benar berpikir aku menyukaimu. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Jangan paksa aku mengusir kalian berdua dari grup. Bawa dia pergi. Aku tidak akan melepaskanmu. Jadi kita biarkan mereka lari begitu saja? Tangkap lagi dengan pelacakan kecil-kecilan, kan bisa. Aku setia pada Nona Shen. Mereka memukulku begitu keras. Tapi aku sama sekali tidak membocorkan apa-apa. Bisakah tambahkan biaya pengobatan? Ambil 500 juta dan pergi sejauh mungkin. Tanpa izinku, kamu tidak boleh kembali lagi. Tapi meskipun kebenaran bocor, bagaimana dengan masalah kepemilikan saham yang sudah hitam di atas putih? Perusahaan Xiao adalah kerja keras nenek. Nenek tidak mungkin menyerahkan grup ini kepada orang lain. Di sini pasti ada tanda-tanda. Saya mencari pengacara untuk mendapatkan kesepakatan yang ditandatangani nenek. Meskipun sidik jarinya sama, tetapi dibandingkan dengan kesepakatan lain yang ditandatangani nenek sebelumnya, kertas ini lebih berat. Ini bukan kebiasaan nenek biasanya. Seolah-olah ditekan oleh seseorang untuk mencapnya. Tidak disangka kamu masih berguna juga. Kamu pikir semua orang seperti kamu, kuat ototnya. Tapi otaknya sederhana. Memang ototmu kuat juga. Hei, kamu menghina aku, ya? Aku sudah cek rekaman CCTV hari kejadian nenek. Semuanya rusak. Kurasa ini bukan kebetulan. Oh iya, ngomong-ngomong hari itu, aku masih melihat Shen Ziyuan menarik Yunfei keluar dari rumah sakit bersama-sama. Hubungan mereka sangat baik. Hei, menurutmu orang ini benar-benar sangat berubah? Shen Ziyuan. Ada apa, Dr. Yao? Dosis obat di dalam tubuhnya terlalu tinggi. Kita masih perlu mengamati lebih lanjut. Dukungan provinsi ini sungguh buruk. Dia sebenarnya menggunakan obat saya untuk menyakiti orang. Mengapa tanda lahir ini sama persis dengan yang ada di Shen Ziyuan? Siapa kamu? Halo, Nona Shen. Nama saya Nyonya Shen. Apa ini? Di tangannya. Nyonya Shen sakit. Tidak bisa turun dari tempat tidur. Dia sengaja menyuruhku untuk mengambilnya. Baiklah, aku akan memberikannya pada Nona Shen. Tes DNA bacanya apa? Ketahuan aku ini palsu. Ketahuan penanya palsu. Ternyata aku bukan palsu. Loh. Kamu di sini ya? MA, barusan ada orang yang mencari aku, kan? Tidak, tidak ada. Apakah orang dari rumah sakit pernah datang? Rumah sakit apa? MA, apakah tubuhmu tidak enak? Apa yang kamu pegang? Berikan padaku. Tidak ada apa-apa. Ini hanya dokumen perusahaan. Kamu benar-benar ada masalah. Berikan padaku. Saya akan melihat apakah kamu benar-benar putri kandung saya. Ibu, saya benar-benar putri kandungmu. Ini jelas laporan yang salah. Mengapa tidak ada orang di keluarga Shen? Jangan-jangan ada yang terjadi. Dokter Su, panggil Yuni keluar. Nyonya Shen, bangunlah. Dia pingsan. Panggil ambulans. Tidak ada waktu. Saya akan membawanya ke rumah sakit. Kamu cari Yuni. Tenang saja, serahkan padaku. Terima kasih, Pak. Yuni, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Sejauh ini sepertinya tidak ada masalah. Efek obatnya juga sudah hampir hilang. Tunggu dia bangun, lalu semuanya akan kembali normal. Dokter Shen, Nyonya Shen. Nyonya Shen ada masalah. Apa? Shen Hui sudah tahu kalau kamu bukan anaknya. Dan wanita liar itu juga hilang. Kamu ini bagaimana sih? Jadi sekarang aku harus bagaimana? Apakah dia sudah mati? Dia langsung jatuh di sana waktu itu. Darahnya mengalir sangat banyak. Selama Shen Hui mati, kamu akan selamanya jadi putri sulung keluarga Shen. Ya kita yang mati. Kau bilang status Nona tidak bisa dipertahankan. Mereka akan membuatmu mendekam di penjara. Tenang saja, ibu ada di sini. Saya tidak akan pernah menyerah pada kekayaan dan kehormatan yang sudah di depan mata.
Siapa yang mengirimkan ibuku? Oh, di sana. Mereka sedang mencatat. Sudah muncul. Petugas polisi pengawas. Tidak menyangka itu kamu. Bagaimana keadaan Nyonya Shen? Untung saja hanya luka. Luar, kalau tidak aku akan dalam masalah besar. Terima kasih. Tapi kenapa ibuku bisa jatuh? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamar pasien yang mana? Nyonya Shen. Jangan pedulikan. Siapa suruh kamu periksa DNA tanpa alasan? MA. Tenang dulu, kepala Nyonya sepertinya mengalami benturan. Mungkin ada risiko perdarahan intrakranial. Aku baru saja melihat. Ada bayangan hitam keluar dari kamarnya. Aku akan membantu operasi. Sebaiknya mundur dulu. Kamu tenang dulu. Saya sudah tenang. Saya bisa tenang sejenak. Serahkan pada mereka. Shen Hui. Ayo pergi menemui Yama. Kecil gua. Sepertinya saya. Saya juga. Si kecil, bagaimana kabarnya? Kalian teruskan saja. Kalian teruskan. Oh, bagaimana dengan nenek? Apakah dia sudah sadar? Belum, tetapi semua indikatornya sudah membaik. Seharusnya dia akan segera sadar. Bukan aku yang membocorkan soal nenek. Aku tahu. Maaf ya. Aku tidak segera berpihak padamu. Kamu percaya padaku saja. Aku sudah mencarimu selama beberapa hari ini. Kamu sebenarnya kemana? Aku dijebak Shen Ziyuan dengan obat. Kontrol di rumahnya. Ternyata Shen Ziyuan. Shen Ziyuan bukanlah putri sejati dari keluarga Shen. Perjanjian pengalihan saham nenek tidak berlaku. Bagaimana kamu tahu tentang perjanjian itu? Perjanjian pengalihan saham nenek tidak berlaku. Bagaimana kamu tahu tentang perjanjian itu? Kau bicara apa ini? Kalau bukan aku putri keluarga Shen, siapa lagi? Kalau tidak punya bukti, hati-hati aku tuntut kamu atas pencemaran nama baik. Akulah satu-satunya yang berhak mewarisi grup Shen. Apa aku tidak punya hak? Kakak, kamu. Laporan menunjukkan bahwa Nona Yu adalah adik kandung Anda. Aku bilang, bagaimana mungkin aku punya adik seperti ini yang tak bermoral, tak sopan, dan tak punya otak? Seseorang tangkap penipu ini. Bukan, laporan ini salah. Tidak mungkin. Ternyata Yunu adalah adikmu. Kalau begitu, kerabat dekat tidak bisa. Bagaimana kalau Ibu Shen tidak bisa donor darah? Tenang saja, cabang rumah sakit sudah mengirimkan. Darah yang cocok sudah dalam operasi. Tapi kamu seharusnya tidak memanggil Ibu Shen. Seharusnya memanggilnya Mama. Mereka sudah tahu aku palsu. Kita akan memiliki uang yang tidak habis untuk beberapa generasi. Aku akan pesan tiket pesawat sekarang. Kalau begitu, aku pergi cepat-cepat. Sudah melakukan begitu banyak hal. Kira-kira kalian bisa pergi, ya? Kami sudah melapor ke polisi. Semua harta miliknya sudah dibekukan. Tunggu sampai polisi datang, baru kamu bisa bertindak. Dia bilang Shen Ziyuan hanya kebencian tanpa batas saya. Saya punya keinginan untuk berbicara. Fitnah saja. Tapi itu bisa dianggap sebagai tindak pidana. Kalau itu transfer saham ilegal. Kenapa harus meracuni orang? Kalau itu transfer saham ilegal. Kenapa harus mencelakai orang? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah menghapus video itu sepenuhnya. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak kenari tapi tidak jadi pintar? Apa kamu tidak tahu ada yang namanya cadangan awan? Kamera pengawas rumah sakit sudah diperbaiki. Orang itu adalah kamu. Penggunaan obat terlarang. Pemindahan aset orang lain secara ilegal. Bahkan pembunuhan yang disengaja. Jadi, saya tidak mau lagi saham yang kalian hilangkan. Saya akan memberikannya padamu. Bagaimana? Saya jamin saya akan pergi jauh-jauh. Saya tidak akan kembali lagi.
Bukan kamu, semuanya adalah karena kemunculan wanita liar ini. Itulah yang menghancurkan segalanya. Saya adalah satu-satunya yang berharga. Yang ditangkap semua karena itu. Aku sama sekali tidak tahu. Jelas-jelas itu kamu. Kalau bukan karena aku menyakitimu, bagaimana aku bisa membunuh? Dia itu ibuku sendiri. Dia selalu mendukungku. Aku hanya memikirkan kalian. Aku sudah dalam bahaya besar. Nenek sudah bangun. Nenek, akhirnya kamu bangun. Bagaimana? Apa ada yang terasa tidak nyaman? Apakah kepala sakit? Apakah pusing? Selesai. Nenek jangan-jangan sudah tidak mengenali saya. Cucu kesayanganmu tiba-tiba menanyakan begitu banyak pertanyaan. Aku harus menjawab yang mana? Nenek tidak apa-apa. Yang penting nenek baik-baik saja. Soal yang kemarin itu aku salah paham padamu. Aku membuatmu merasa tertekan. Nenek, dari mana nenek tahu? Kau mendengar semua yang aku katakan di samping ranjang? Kau bilang kau menyukai Xiaoran. Saya bisa mendengarnya dengan jelas. Hei. Xiao Bin, datanglah. Setelah melalui semua ini, kamu sudah tumbuh besar. Xiaoran memang datang ke rumah kami belakangan. Tapi nenek, sungguh berharap kamu bisa menganggapnya seperti adikmu sendiri. Tenang saja, kita berdua sudah baikan, hahaha. Sudah baikan, bro, bagaimana kalau kamu membeli semua game di kota? Kamu cocok jadi kepala keluarga. Nenek, anak nakal. Sekali lagi dia memarahiku karena kepalaku sederhana. Setiap hari dia memarahiku. Kamu ini badan. Tubuhmu ini. Ada apa? Oh, maksudku, tubuhmu ini sangat baik. Sudah tidak terpengaruh obat lagi. Bisa siap untuk dirawat inap. Tunggu sebentar. Dokter, lalu bagaimana dengan Nyonya Shen? Baru dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf, suster. Saya tidak makan udang. Oh, maaf. Saya yang baru datang. Tolong ganti dengan yang lain. Baik, saya juga tidak makan udang. Ini untukmu. Punyan saya tidak ada udang. Wanita jahat. Bu,